Tuhan Yesus bangkit memberikan kepastian hidup yang penuh pengharapan bagi setiap kita orang percaya. Inilah judul khotbah saya pagi hari ini. Kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga. 1 Petrus pertama ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dan dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang percaya berkata, amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum saya jelaskan nats firman Tuhan yang saudara sudah dengar tadi, lewat ayat yang saudara baca tadi, kita simak dulu secara singkat kronologis tentang peristiwa kebangkitan Yesus yang harus kita percaya dan terus percaya. Pertama, kebangkitan Yesus adalah merupakan penggenapan dari apa yang telah difirmankan Tuhan, yaitu bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan serta mati di kayu salib, kemudian dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga Ia bangkit, sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Matius 20 ayat 17 sampai 19. Yang kedua, ada fakta bahwa benar-benar Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Ini merupakan keyakinan kita yang teguh terhadap kebangkitan Yesus karena ada fakta, ada bukti bahwa benar-benar Tuhan Yesus telah bangkit. Adapun fakta dan kebangkitan Tuhan Yesus, yang pertama terjadi gempa bumi yang hebat dan dahsyat pada waktu itu karena malaikat Tuhan telah turun pada waktu itu menggulingkan batu penutup kubur, sebagaimana yang tertulis dalam Matius 28 ayat 1 sampai 5. Fakta yang kedua, bahwa Yesus benar-benar bangkit, kubur kosong. Tuhan Yesus telah bangkit. Matius 28 ayat 6 sampai 8. Yang ketiga, fakta berikutnya, Tuhan Yesus telah menampakkan diri, sebagaimana tercatat dalam Matius 28 ayat 9 sampai 10. Ini fakta dari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada sekian orang. Pertama, kepada Maria Magdalena. Yang kedua, kepada dua orang ketika dalam perjalanan ke luar kota. Yang ketiga, kepada 11 murid Yesus ketika sedang makan. Yang keempat, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 12 murid-muridnya. Yang kelima, Tuhan Yesus menampakkan diri dari 500 orang, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. Lalu berikutnya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua rasul-rasulnya. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-8. Itulah sekilas kronologis serta beberapa fakta tentang kebangkitan Yesus yang kita percaya dan terus percayai. Mari kita simak bersama-sama pada kesempatan ini tentang makna dan tujuan kebangkitan Tuhan Yesus bagi setiap kita orang percaya. Adapun makna dan tujuan kebangkitan Yesus bagi kita orang percaya
Pertama, memberikan kemenangan kepada kita. Memberikan kemenangan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita sedang berhadapan dengan peperangan. Walaupun mungkin tidak berperang secara fisik, tapi kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kita berperang menghadapi persoalan, pergumulan hidup. Ketahuilah Tuhan Yesus telah menang, kita pun akan menang. Tuhan Yesus telah menang. Yang kita sembah ketika Dia bangkit, Dia telah mengalami yang namanya kemenangan yang besar. Maka kita, orang yang percaya kepadanya juga akan mengalami kemenangan. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Ia mengalahkan kuasa iblis. Kita tidak usah takut dengan kuasa iblis. Iblis sudah dikalahkannya. Namun perlu kita ketahui, Rasul Paulus mengingatkan, jangan beri tempat kepada iblis. Iblis sudah dikalahkan, namun kita jangan beri tempat. Jadi kita tidak usah takut dengan kuasa-kuasa kegelapan yang terkadang mengganggu kita. Haleluya, kita percaya Tuhan sudah menang. Kita pasti dapat kalahkan juga iblis. Kitab suci mengatakan Tuhan Yesus telah menang, maka kita umatnya pun diberi kemenangan. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-7. Yang berikutnya, kuasa kebangkitan Yesus melahirkan kita kembali, alias kuasa kebangkitan memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Jadi Tuhan Yesus bangkit, ada kuasa, dan kuasa kebangkitan itu memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Kita tidak mampu melepaskan diri dari kehidupan yang lama. Kita tidak mampu meninggalkan kehidupan yang lama. Tapi izinkanlah kuasa kebangkitan bekerja dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk mengalahkan kehidupan yang lama, kehidupan yang berdosa, serta segala tabiat duniawi. Yang berikutnya, kuasa kebangkitan Yesus memberikan kepada kita kepastian hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita harus yakin ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Ia memberikan kepada kita kepastian hidup yang penuh pengharapan. Di dalam Yesus ada kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi pasti. Berdasarkan firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kuasa kebangkitan memberikan kepastian hidup yang penuh pengharapan pada kita. Pengharapan apa? Pengharapan hidup yang kekal di surga. Sebagaimana 1 Petrus pertama ayat 3 bagian B. Pengharapan akan mengalami kebangkitan. Demikian juga kuasa kebangkitan itu memberikan pengharapan bagi kita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, bahwa maka orang beriman pun ketika satu waktu Tuhan panggil dia meninggal kembali ke Tuhan, dia akan mengalami yang namanya kebangkitan. Kuasa kebangkitan Yesus memberikan kepastian bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, walaupun satu waktu ia meninggal, firman Tuhan katakan, dia akan mengalami yang namanya kebangkitan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Injil Yohanes pasal 11 ayat 5, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Yang percaya katakan, amin. Ketahuilah saudara, ketika Tuhan Yesus ditangkap serta mati dibunuh, kehidupan murid-muridnya pada waktu itu tidak ada gairah lagi, tidak ada semangat, tidak ada kepastian. Mereka bimbang, mereka pesimis.
tidak punya pengharapan lagi. Tapi puji Tuhan, ketika mereka melihat dan mendengar dan melihat Yesus bangkit dari kematian, kuasa kebangkitan Yesus membuat mereka bersemangat kembali, karena Tuhan Yesus memberikan kepada mereka kemenangan serta kepastian hidup yang penuh pengharapan. Apapun persoalan dan kesulitan saudara, pergumulan saudara, janganlah pesimis, tapi optimislah. Sebab kuasa kebangkitan Yesus sanggup memberikan kepada saudara dan saya kepastian hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri lagi. Sebelum kita akhiri, kita nyanyikan pujian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, percaya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sidang jemaat GKPD Hermon yang berada di rumah dan dimanapun saudara berada, mungkin saat ini engkau sedang menghadapi cobaan, tantangan, berbagai persoalan, kesulitan dan pergumulan. Jangan kecil hati, jangan bimbang, jangan pesimis. Tetaplah memandang Tuhan, percayalah kepadanya. Apatah lagi pada hari ini, dalam rangka kita memperingati hari kebangkitan, kuasa kebangkitan memberikan kemenangan kepada kita. Kuasa kebangkitan memberikan kehidupan yang penuh pengharapan. Yakinlah, Tuhan bersama saudara. Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang hidup. Kalau yang lain dia tolong, saudara pun juga akan ditolong oleh Tuhan. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik bagi kita. Ya Tuhan, kami patut bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini, kami telah memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sangat menguatkan iman kami, yang sangat memberi semangat kepada kita, umat-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, hidup dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua orang yang percaya. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya setiap persoalan kami, setiap pergumulan kami, setiap kesulitan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami pasti tertolong. Kami percaya, kami pasti menang. Kami akan melalui semua itu karena kami bersama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Hamba berdoa kepada-Mu Tuhan, berkati seluruh jemaat yang telah berkumpul di rumah mereka masing-masing, beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dalam rangka memperingati hari kebangkitan. Berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Berkati pribadi mereka, rumah tangga, anak-anak mereka, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Baik ya sebagai pegawai negeri ataupun swasta, antara lain buruh, tani, peternak, pedagang, petukang yang bergerak di bidang rumah makan, angkringan, persaingan lighting, bengkel, sopir, dan lain sebagainya. Tuhan sumber segala berkat, berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Jaga lindungi seluruh jemaat dimanapun mereka berada, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Terima kasih banyak Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kukasih dalam Tuhan, kedangkanlah kedua tanganmu ke atas. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat, pengentaran dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai dengan saudara, menolong saudara, menguatkan, memampukan saudara melewati masa-masa sulit, sekaligus memberikan damai sejahtera dalam hati saudara, mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kita semua yang percaya berkata, amin.